tadi juga edukasi dari kopi aja untuk jadi barista nggak hanya nyeduh. Mereka harus tahu dari ngebibit, nanam sampai jadi giling kopi. Penanganannya lebih detail mungkin Iya, ya dia karena nantinya. kan kalau barista itu nanti ditanya sama pelanggan, ayo kopi nanti mana? Oke, jadi siga tadinya bisa jawab. Prosesnya naon. Oke. Dan tuh siga nasi padang kan beres makan teu ditanya di mana ya daging. Iya. Kan. Nih, saya petani misal kemana dulu nih kopi teh? Ya datang ke sini di kilo, Terus timbang misalnya kalau harga kopi berhubung lagi COVID harganya ya rendah jadi 5.000 per kilo. dari mulai proses pembersihan sampai jadi kopi aja. Petani datang di kilo bayar langsung digiling. Oh, digiling dulu. Oh, Ya. ini tempat penggilingannya, guys. Tempat penggilingan. Oh, sini. Oh, ini. Ini digiling tuh untuk memisahkan apa, Kang? Kulit sama gabah. Oh, kulit sama gabah yang merah-merahnya itu. Ya si kulitnya di ini. Itu si yang bisa dipetik itu berdasarkan warna atau dihitung munculnya buah? Apa gimana? Ya bisa dipetik jadiin kopi itu Merah kan warnanya. harus merah. Ya, yang jangan hijau nggak bisa nggak ya. boleh. Karena kan sayang juga kalau hijau. Masih Bubuknya. muda gitu belum ditimbang pun kosong gitu. Oke. Sini ini misahin jadi Kulit sama buah. Kulit sama gabah. Sini, kulitnya gabah. di sini. oke. Nanti dalam ini bisa jadi semi wash, fully wash, metal. Oke. Ani pun bisa digiling kering gitu, langsung udah digiling langsung jemur tanpa ada proses ini rendam dulu. Oh, berarti beda jenis, beda penanganannya ya. Beda proses. Oh, beda proses. Sama kopinya tetap Arabica, tapi beda prosesnya. Banyak macam-macam. Oke, diambil rasanya itu. Ya. Tapi ari jenis biji kopinya mah sama. Sama. Kan untuk menghasilkan rasa yang berbeda dari mulai proses, sini, dari ya. sini yang berbedanya. Ya. Bukan dari jenis kopinya berarti ya. Iya. Oke. Sip, berarti dicuci. Ya, direndam dulu fermentasi 1 malam kalau Oh. untuk semi wash. Semi wash itu Jadi habis digiling, direndam dulu selama 1 malam, terus dicuci. oh direndam di sini. Iya, direndam. Di fermentasi begini tuh kegunaannya untuk Untuk memisahkan getah. oke. Jadi nanti terus dibersihkan, lalu diangkat, jemur. Jemur berapa hari? Ada tempat penjemurannya? Ini yang penjemuran ada, cuman penjemurannya ini aromanis sama honey. Boleh lihat? Lagi nih kopinya. Oh, ini yang digiling. Dibuat digiling nanti bisa juga ini langsung natural proses dari petani turun langsung dijemur. Tanpa Itu untuk proses digiling Oh, itu untuk natural proses Oh, natural. 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 Nanti menghasilkan rasa yang berbeda Beda otomatis. otomatis. Kayak tadi kan itu natural prosesnya. Oke, iya. Ada Giling dipisahin jadi gini. Jadi begitu nanti bisa. Kan ada lendir-lendir. Oh, ini yang dikeem semalam supaya keluar lendirnya. Bisa itu. Ada lendir. Setelah itu Tapi kalau untuk honey proses bisa sama lendirnya di ini. Oh, ada juga yang sama lendirnya. Ya, Itu beda digiling di doang, honey. langsung di Itu rasanya lebih apa? kayak madu gitu, ada sweet kan honey. Oh, ada honey proses. manisnya. Ya. Oke. Ini ya pengeringannya. Jadi sedikit banyak agak ngerti ya, Neng ya? Betul, buat yang awam gitu kan. Iya. Minum aja. Iya. Nggak tahu prosesnya gimana. Contohnya ini kan natural. Oh, ini proses yang langsung. natural. Yang Ya, natural sama nggak kulitnya. digiring ya? Enggak. Jadi dia dijemur langsung. Tapi dari baunya kayak bau
Bu asem. Ya emang karena kan sama kulitnya. Oh. Nah, ini yang udah difermentasi tadi. Aroma manis. Oh, ini aroma manis. Kami Setelah ini diular. diular yang Jadi beras. oh, Jadi ininya si namanya. kulit arinya dihilangin Ya, lagi. dihilangin lagi. Jadi Kemana gini, nih kita? Ke atas sambil lihat-lihat. Yuk ke atas yuk. Kalau di sini nggak cukup. Nanti. Oh, iya ini mah sebagian kecil lah ya. Bagian kecilnya aja sama aja. Ya iyalah atuh. Ini bisnisnya miliaran loh. Ini sedikit kini mah. Sama aja prosesnya mah, karena ini kan khusus. Kayaknya lo baju rig deh. Ini sama aja ini. Ini apa? Sama. Pengeringan juga. Iya, greenhouse buat Coba lihat. ya Oh, itu sama ke sana. sama Air penghelarannya di mana? dipila itu. Kalau ini Kang tempat apa? Anak-anak. Ini biasanya buat anak-anak tidur. Oh, Barista. saya sering dengar ceritanya. Ini yang mau uji nyali silakan sini. Daripada tidur kan biasanya anak-anak suka tidur di kursi. Oke. Buat lah ini. Oh, setelah heller kemana? Diular langsung di Bahasanya heller apa hular? ular. Hular. Jadi green bean. Prosesnya enggak mirip-mirip kayak padi gitu ya? Ya. Diambil kulit arinya. Terus jadi green bean, udah jadi green bean, di resting, ada masa resting dulu, istirahat, kopi, Hmm. langsung dipanggang, di roasting. Roastingnya di mana? Kalau untuk di sini di Puntang. Oke, nanti roasting bisa diambil itunya ya. Oke, di roasting itu Dipanggang itu dihitamkan, dimatangkan. kepanasan berapa derajat? Biasanya 100, Kepanasan suhu mungkin ya. suhu 100 lah. Saya kurang ngerti juga kalau roasting ada kelasnya kan Oke, beda. rata-rata berapa lama? Paling 15 menit juga bisa beres. Kalau Sunda Hejo alat roastingnya yang diputer gitu? Iya, ada kapasitasnya kan, ada yang 2,5, ada yang 1 kilo, kurangnya ada yang 5 kilo, kan ada yang lebih. Oke. Nah, untuk bibit dari petani itu dikasih dari kita. Iya, dikasih Oke. Kalau modal dikasih juga. modal. Saya kurang tahu kalau ke modal itu. Ada bagian divisinya. bagian divisi beda. Oke. Yang setahu saya kalau misalnya ada yang minta bibit, biasanya suka dikasih. Berarti ada pembibitan juga di sini ya? Ada. Nyemai kan tadi dibilang edukasi dari kopi aja untuk jadi barista nggak hanya nyeduh. Mereka harus tahu dari ngebibit, nanam sampai Jadi ngegiling kopi. penanganannya lebih detail mungkin ya dia karena nantinya. kan kalau barista itu nanti ditanya sama pelanggan, ayo kopi nanti mana? Oke, jadi siga tadinya bisa Iya, jawab. prosesnya naon. Oke. Dan terus siga nasi padang kan beres makan tadi tanya di mana iya daging teh iya. kan. Soalnya kan beda-beda rasa. Jadi Iya. kalau kebanyakan yang udah ini kan lamun nu enak mah sok loba nanya. Iya. Heuh, nah aku bisa ngeunah ieu. Nah, Banyak cenah nanya ieu, kumaha gitu. ieu nah. Hmm. Jadi itulah makanya harus tahu dari hulu sampai hilir juga. Nggak hanya menyeduh, udah gampang kalau menyeduh mah belajar. Berarti yang jadi barista di sini tuh sebenarnya orang-orang petani atau keluarganya mungkin ya. Ada sebagian dari Kopi Kid. Jadi Sunda Hejo ada ini apa? Edukasinya gitu. Ininya nama ini Kopi Kid. Kopi Jadi Kopi Kid Kid itu ini komunitas. dari anak-anak petani. Oke, luar biasa. Jadi si anak petani diajarkan gitu. Tadi teh Bagaimana- berapa banyak petaninya? Kalau untuk segarut mah ada 10 ribuan. 10.000 berapa hektar ya? Kan itu untuk yang ngurus, nanti ada yang ngurus. Oh. Nggak pure tanah kita juga gitu. Oh, Ada tanah petani tapi dibina itu dalam lingkungan paguyuban tanah petani apa ada juga yang dari perhutani ada? ada. Tapi kan sekarang udah perhutanan sosial yang 35 tahun untuk boleh digarap oleh petani. Oh, yang kemarin kebijakan Pak Iya, Jokowi. dibagi-bagi Oke. sertifikat. Iya tuh ikutan Albert dapat modal juga. Ya kan salah satunya dari itu Karena Wowbet gitu. ininya. para petani kopi itu sebenarnya dipedulikan oleh pemerintah ya. Mereka lebih di inilah ya. Sekarang pemerintah ya
melihat petani begini di lapangan begini, jadi dikasih jangka waktu yang panjang 35 tahun. Dengar-dengar juga kalau dari perhutani kan cuma 5 tahun. Sedangkan iya. kalau kopi menanam itu panen aja, belajar panen 2,5 tahun. Mulai panen 4 tahun, panen benar. Terus 5 tahun dari perhutani beres atau Oke. kasihan kan. Iya. Baru juga menanam udah beres. Dari lagi. situ mungkin kebijakan pemerintah lebih menguntungkan ya. Ya, dan Karena ngelihat. paguyuban tani Sunda Hejo kayak Klasik Bin juga melihat ini petani butuh lahan bantuan dari kita. Jadi dorong kan. Ya lumayan itu baru satu Garut ya 10.000 teh. Iya, belum sejauh barat. Terus si Jawa Barat, malah saya dengar si AOB tuh di Bali juga ada. Ada. Jadi sebetulnya ada di Bali, di Sulawesi, di Aceh, Ada. ada di Jawa Timur, di Bondowoso. Ada nanti di PP-nya ada. Oke. Tapi ada nanti Iya, lokasi-lokasinya ada ini lokasi Jawa Barat ini. di mana? Di Ada sana. di Oh, peta. nanti kita lihat. Ya, di bawah. Nah, itu istilahnya menyebar di seluruh Indonesia itu ada batas persyaratan harus tinggi berapa? Ya kan kopi kalau Arabica harus tetap di semua daerah. Arabica di ketinggian 1.200. Jadi minimal nggak kan. masalah mau di mana-mana, yang penting dataran Ada tinggi. Dataran tinggi. Karena kalau Arabica kan rentan terkena penyakit hama. Beda sama Robusta. Kalau Robusta lebih bandel gitu. Robusta Di- bisa di lahan Di bawah lembah. 1.000 juga bisa tumbuh. Kalau Arabica enggak, dia rentan kena penyakit hama. Oke, Karat daun misalnya. lumayan ya. Makanya kalau Arabica tetap harus di ketinggian di Nah. atas 1.200. Nah, tadi kita bicara ekspor, yang diekspor mah dalam bentuk Gabah kering. oh yang udah dipoe, Sudah dipoe sampai kadar air 11 atau 12. kadar airnya 12%, Iya. berarti kering banget ya. Ya. Oh, Nggak- itu nggak ya? terlalu ada itunya kan. Masih ada pengetesnya. airnya. Oh. Ada pengetes kadar air. Iya pakai tes ya. Oh, berarti itu yang dikirim buat Ekspor. ke Ada ke Australia, ke Swiss, ke Prancis, Amerika. mereka. Kebanyakan ekspor tuh langsung diolah oleh mereka dan dijadiin brand mereka gitu. Iya. Terserah lah Terserah kumaha. lah, ada yang penting kopi dari Berarti kalau begitu mah dari Starbucks juga ya ada bahan gitu kopinya dari Starbucks. kita. Dengar-dengar ada dari Classic Bean kopinya. Berarti Tapi kan kalau itu tim yang lain saya kurang tahu juga. Iya. Tapi ada. Iya kalau udah ekspor gitu ngomong apalagi lahan yang begitu hektaran. Nah, berarti kalau Sunda Hejonya sendiri hanya ngejual yang dalam bentuk yang sudah jadi itu dari brand Sunda Hejo sebenarnya ya. Ya. Kalau yang untuk Ekspor ekspor itu dari mah koperasi. gabah. Kalau misalkan gini, Kang, saya udah dalam bentuk jadi tapi mau di-brandin ke saya nggak bisa berarti ya. Untuk jadi gimana? Ya misalkan si kopinya udah jadi, tinggal seduh, tapi mau dinamain brand saya nggak Sunda Hejo itu nggak bisa Nggak ya? apa-apa, bisa. Oh nggak apa-apa. Harganya sama apa beda? Nanti kan ngobrol ada bahan baku. Oh. Bahan baku kan dari kita. Mas misalnya mau bikin kedai, apa kan bebas. Oke. Oh bisa juga tuh peluang. Jadi mau bikin brand apa, terus ngambil kopinya dari sini Iya, bisa ya? bisa. Berarti itu mah belinya kiloan berarti ya? Kiloan, Harganya biasa. lebih rendah bisa? Biasanya nanti kalau jadi ini ya ada lah penurunan harga, diskon harga. Oke, saya ini info baru. Saya pikir Sunda Hejo tidak mau ngambil ini karena kan rahasia rasa tuh ada di perusahaannya dia gitu. Iya. Tapi wah bagus ya, udah amalnya bagus, edukasinya bagus. Bisa merangkul juga para UKM yang mau belajar kopi, jualan kopi. Apalagi Neng, lu tinggal cus gitu bisnis daripada Tinggal buka kedai kopi, kita supply bahan baku ada kan. kalau rumah Sunda Hejonya sendiri, kafenya sendiri itu di sini apa ada cabang lain? Enggak, di sini aja. Oke. Belum oke. ada cabang. Masih sini. Neng ada pertanyaan lain? Kalau misal nih tiap tangan kan beda rasa ya. Misal ngambil kopi dari sini. Ya, Nah itu gimana? beda tangan. Jadi beda yang ngeracik atau beda barista otomatis beda rasa. Ya betul. Beda, bisa beda karena kan tadi misalnya kita udah nih kasih materi sama buat bikin kopi. Terus beda tangan memang beda rasanya nanti. Terus itu ngaruh juga dari misalnya segi psikologis kita ke kopi. Karena kan kopi ditanam juga harus baik gitu. Dan Berarti mendoakan.
Oh, dari mulai penanaman bibit. Iya, harus baik. Karena kan kita kalau hidup juga menanam kebaikan pasti Oke. hasilnya akan baik. Berarti bener kalau tumbuhan itu bisa diajak ngobrol ya. Diajak ngobrol. Jadi misalnya sing jadi duit, Kalau dibaikin jadi baik. Nah, berarti kalau barista juga kalau SOP-nya bener pasti rasanya sama, ya. Kecuali kalau ada beda-beda dikit lah. beda-beda dikit lah. Mal mungkin rasa stroberi itu Ya. yang gitu lah. Beda-beda tipis doang. Tapi gini sih, kenapa brand-brand yang udah besar kan kopinya kadang mahal ya, bisa range sampai 100.000. Nah itu teh apa sih yang jadi patokan mahal? Apa karena emang namanya kayak misal Starbucks? Sudah Ya, branding. bisa jadi karena brandingan namanya udah gede, dia seharga bisa mahal. Contoh baju misalnya, Di Itu kan, pasar Masa Baraha, di FO Masa Baraha, karena udah punya nama dia. udah punya nama. Padahal sama aja gitu. Tinggal Jadi kita terus Jadi berarti kalau kita udah branding, personal branding kita udah kuat, Udah kayak bagus. artis siapa, contoh lah dia jualan bakso aci, dijual di dia mahal, coba dijual sama yang mungkin di sama saya jadi murah di bawah dia. gitu. Tapi rasanya mah anggar gitu Anggar, kan. we, gitu. Dan semua beda. Semua beda kan nama tetap punya nama. Karena dia udah gede, namanya udah kuat. Nah, Kang, ini kan lumayan nih prospektif di kopi. Nah, seandainya para pejuang rupiah yang ada di seluruh Nusantara pingin gitu nyoba-nyoba bisnis kopi, tipsnya apa? Tipsnya mereka harus tahu dulu tentang kopi. Jangan asal-asalan buka kedai. Jadi mereka harus belajar, cari tahu kopi ini apa sih, gimana sih. Karena yang membuat berhasil itu kita tahu semuanya dan tekun dalam Oke. menjalankan bisnisnya. Entong akur tren Karena sebenarnya. karena tren jadi setengah-setengah gitu. Jadi kalau awal pun buka jangan mikirin dulu bati. Hah? Iya. Oh iya. Kan nanti juga datang sendiri bati, makin lama makin banyak orang. Jadi biar nggak terganggu psikologis mental usaha kita. Oke. Nah, kalau misalkan di bisnis kopi minimal harus punya uang Ya pasti uang. berapa? Kalau yang kecil-kecilan 10 atau 20 juta bisa Itu apa tuh? Itu 10-20 juta itu bisa bikin apa? bikin kedai kecil-kecilan. Ada anak-anak. Oh, bikin kedai. Iya, Itu belum terjun kecil-kecil. ke bisnis kopinya, tapi Belum kedainya. kedai. Gini, beli-beli alat lah karena alat-alat kopi kan lumayan. Kalau kedai mah Kang tuh sakit tuh meureunnan leuwih. Ya kan kalau punya tempat sendiri kayak Oh, iya jarang. atau enggak kan pakai gerobak kan. Oh, oke, Bikin sip. gerobak. Kalau Sunda Hejo sendiri emang buka franchise yang buat gerobak itu tadi? Enggak, Oh, enggak. enggak ada. Ada mau? Ada Nanti lah rencana itu? dipikirin Oh, lah itu dipikirin. sama tim dari rumah kopinya. Oke. Jadi tipsnya itu buat Jadi kalau harus bisnis paham kopi ya. besar kayak gini wah, Ya kalau harus ini mah tuh struggle. udah ketahuan, ini aja lahan berapa hektar itu, belum ini orangnya. Minimal kalau yang mau bisnis jualan kopi mah ya modal dulu. Kalau Siap. modalnya ada, punya tempat, terus ya kalau mau kecil pakai gerobak juga nggak apa-apa kan. Oke, berarti kita kembali lagi ke sana ya. Bermula dari yang kecil semuanya. Iya, siap. Kecuali Kecil anak jadi gede. bakri ya langsung gede. Ya tuh kita kembali ke kedai. Nah, ini peta-peta dari yang tadi disebutin. Oh, itu Acehnya. Aceh ada. Batam. Tolu Batak. Oh, daerah Tolu, Sumatera Utara. Oh, Sulawesi Selatan ada juga. Golosera tuh daerah? NTT, Flores. Oh, NTT, oh Flores. Inten Dewata, Bali, Jawa Timur. Jadi tiap provinsi punya daerah nama khasnya. Oh, nama Misalnya Jawa khasnya. Barat, Sunda Hejo. Oke, oh, Jawa Barat. Sebenarnya Sunda Hejo ini bagian dari Jawa Barat. oh, dari itu. Tiap daerah mempunyai terdewatan khas masing-masing daerah. Eh, dari dalam satu naungan klasik bin sebenarnya. Oh, Sunda Hejo ini satu wilayah. Oke, Siap nama-nama khas gitu. nama-nama khas. Berarti dalam satu ini ya, satu paguyuban gitu ya. Iya, dalam lingkup Satu koperasi. klasik Oke, bin. klasik bin. Klasik bin. Kita menginikan daerahnya masing-masing, tetap digunakan daerah masing-masing namanya. Oke. Kalau klasik bin sendiri itu milik siapa? Itu koperasi sih. Kan pemilik banyak koperasi. Oh, termasuk salah satunya si Ahamja. Anjaf Oke. termasuk pendiri.
Sendiri dari Classic penggagas Bean. dari Classic Bean. Oke, lumayan berapa, bukan miliaran lagi ini Mbak ya. Ini juga bingung kalau ini. Beda karena beda ini. Oke, ya siap. Yuk kalau gitu kita nikmati dulu kopi sajiannya ya di sini. Minta menu. Ah. Nih, ini kopi yang tadi ya. Sama Kalau- nggak rasanya sama yang tadi pas panas dengan ini dingin. Kalau saya lebih dapat ini yang dingin. udah agak dingin. Dapat yang ini. Jadi kayak gini, kalau minum kopi yang enak itu kayak kita tuh flashback ke zaman dulu. Ya. Nggak tahu ya, secara tiba-tiba aja kita tuh kayak memorian zaman dulu gitu. Terus historis aja. terus di mulut itu kayak apa ya? Itu mungkinnya kelebihan dari kopi itu ya. Kopi yang asli. Kopi yang asli. Kita tidak bicara dulu rasa, ya. Kita bicara kalau misal minum kopi itu ada memori-memori yang secara Terbesit aja doang. terbuka. Mungkin ini salah satunya. Kalau rasa memang dia itu kenapa spesial? Tebung haknya kalau bahasa Sunda mah. Bunga, asam lambung naik, Ah, mual, ah, bikin mual. Karena kopi yang asli katanya bisa jadi obat ya. Bisa. Malahan kopi yang bagus itu pagi. Sebelum makan, sebelum apa minum air dulu, bangun tidur minum air, terus minum kopi, bisa ngeluarin toksin-toksin kotoran yang ada di perut katanya. Nah, kalau kopi itu seninya tuh tidak diminum dulu, dicium. Dihirup. Kayak aromaterapi gitu. Kayak aromaterapi. Kayak apa kalau di Korea itu soju ya. Jadi walaupun itu memabukkan tapi dia ciri khasnya Ciri khas, negaranya iya. gitu. Kalau Indonesia ciri khasnya ini. Ya, kopi bisa termasuk menjadi ciri. Kang, ini teh saya tuh pingin lama-lama di sini, tapi biasalah anak-anak kalau kemalaman minta lembur, capek, nanti gajinya double. Kalau gitu saya terima kasih sudah diterima di sini. Sama-sama sudah mampir juga. Jadi saya lebih, soalnya kan produser suka masuk, kapan sudah hejo, kan di Garut juga kan sudah hejo. Karena kita belum keluar, di Garut ada nih kopi spesial, nah baru kesini. Gitu. Ya mudah-mudahan doain juga ya kita dan para pejuang rupiah mempunyai ide bisnis baru. Ya, Dan mudahan kedepannya ada semua lancar. pencerahan bisnis. Iya. Bisa digarap. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.